Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sehat wal afiat. Sehat itu badan, afiat itu jiwa. Jadi kalau badannya sakit kan sama. Kalau jiwanya sakit nggak bisa belajar. Jadi alhamdulillah sehat wal afiat. Oke, pada pagi ini kita bersama akan melanjutkan proyek kokurikuler kita yang kemarin kita kan sudah membuat olahan daging. Untuk dimensi ini kita akan fokus ke cinta Allah dan cinta Rasul dan cinta ilmu. Nah, salah satunya melewati ziarah wali. Ada yang pernah ziarah wali atau ada yang belum pernah? Sudah pernah semua kan? Oke, salah satu kokurikuler yaitu untuk tujuannya untuk apa sih? Untuk mendukung pembelajaran di luar sekolah. Jadi untuk menunjang hal itu maka ada tujuannya yaitu tadi untuk lebih cinta Allah dan cinta Rasul dan cinta ilmu. Kenapa kita harus berziarah? Kenapa kita harus tawasul? Nah, semuanya itu ada tujuannya, ada hujahnya. Kalau dalam bahasa fikih hujah. Ziarah artinya secara bahasa artinya apa? Ziarah mengunjungi kan. Kalau kalian sambangan rasanya senang apa enggak? Senang banget kan, pakai HP scroll terus sampai lupa siapa yang ziarahi kalian. Orang tua, orang yang sudah meninggal juga begitu. Kalau diziarahi senang banget. Di dalam kubur itu kalau nggak kelihatan ya, orang yang sudah meninggal diziarahi senang banget karena didatangi orang yang terkasih, tercinta. Itu jadi memang mendoakan dari jauh itu penting, tapi lebih membahagiakan lagi orang kalau sudah menziarahi langsung kepada ahli kuburnya, seperti itu. Jadi misal nanti suatu saat mbah kalian atau orang tua kalian sudah meninggal, jangan lupa ziarah kubur orang terdekat. Jadi, lebih mengutamakan mana? Ziarah wali atau ziarah orang tua? Ziarah orang tua dulu baru ziarah wali. Karena wali pertama kalian adalah orang tua. Oke, nanti selama materi nanti ada materi dulu, setelah itu ada literasi. Nah, ketika literasi silakan nanti bisa menggunakan akses internet. Jadi ketika materi semua laptop dan komputer dinonaktifkan. Jadi kalau ada yang ketahuan buka silakan tutup pintu dari luar. Paham ya? Artinya silakan keluar dan semua nilai di rapot tentang yang kurikuler tidak akan masuk. Jadi semuanya diharapkan mengikuti aturan yang sudah ada. Nanti ada waktunya sendiri kalian nanti literasi digital. Paham ya? Oke, nanti kita simak bersama materi dari Ustadz Agus. Insya Allah akan sangat kaya dengan ilmu. Silakan untuk Ustadz Agus, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Saya akan menyampaikan materi tentang ziarah wali atau ziarah Mbah Wali. Jadi Islam tersebar di Jawa itu adanya namanya Wali Songo. Kalau di Aceh adanya Samudra Pasai. Kalau di Sulawesi ada namanya kalau di Kalimantan ada namanya Guru dan saya arsad dulu baru Guru Sekumpul dan sebagainya. Jadi di sini materinya tentang ziarah wali. A. Pengertian ziarah wali. Sambil di next. Ziarah wali adalah kegiatan mengunjungi makam wali Allah, yaitu orang-orang yang soleh yang dikenal dengan ketaatan
ilmu dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Bisakah kelas 10 MIPA 2 ini menjadi walinya Allah Ta'ala? Bisa, yakin bisa, asal tidak menjadi nabi dan rasul. Kalau jadi nabi rasul nggak bakal bisa, mustahil. Tapi kamu menjadi wali-wali penerus wali-wali yang soleh nanti kamu bisa. Nah, asal satu kamu syariatnya oke. Syariat ibadahnya, puasanya, sholatnya, Al-Qur'annya, kemudian birrul walidain, jual beli ketika halalan apa, jangan yang haram nggak usah ikut, nggak usah ikut judi online sebagainya. Kemudian setelah itu nanti kita akan naik ke derajat torikoh. Torikoh kayak hatinya sudah tidak tertarik dengan duniawi. Contoh saya mau makan, yaitu makan sekedar aja, nggak harus pilih menunya harus yang ayam apalah dan sebagainya. Karena saya pengen makan cuma untuk menopang tubuh kita. Saya pakai baju, nggak harus mereknya harus ikan yang duri-duri saja itu. Atau harus mereknya apa dan sebagainya. Saya suka apa? Saya pakai baju untuk apa? Sekedar menutupi tubuh kita, aurat tadi. Tujuan dari ziarah wali itu ada mendoakan mereka. Ingat, mendoakan mereka, bukan kita meminta mereka. Mengambil pelajaran, mungkin kita bisa meneliti akhlakul karimahnya dulu. Meneladani akhlak dan perjuangannya, kemudian mengingat kematian. Ini yang paling penting. Mungkin teman-teman kamu sudah meninggal ya. Kalau teman saya kuliah itu ada 3 orang yang sudah meninggal. Teman sekelas dulu. Yang orang Gresik, orang Banjarmasin, sama orang Pati, bukan curhat, cuma mengingatkan kita, mau masih hidup itu. Ziarah wali bukan untuk meminta kepada mayit, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ingat, hubungan kita dengan orang-orang soleh itu harus kuat supaya apa? Ketularan kesolehannya mereka. B. Pengertian wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wali Allah itu bukan kayak presiden dipilih dengan rakyat. Wali Allah itu adalah langsung dipilih oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya. Wali Allah itu ketahuan ketika di akhir-akhir hayatnya atau setelah meninggal dunia. Nek masih hidup itu jarang yang makan wali Allah enggak. Karena apa? Akan ada rasa sombong kalau kita menyamarkan orang itu masih hidup, kamu itu walinya Allah Ta'ala enggak. Takut sombong, takut ujub, takut riak dan sebagainya. Jadi itu tanda-tanda diangkat setelah mau sakaratul maut, meninggal dunia. Kemudian beriman dengan benar, ingat Tuhannya hanya Allah Ta'ala. Yo sholat, yo puasa, yo zakat, yo haji bagi yang mampu. Istiqomah dalam ketaatan. Ada istiqomah dengan sholat, ada dengan ibadah, dengan membantu orang tua seperti Uwais Al-Qarni, ada dengan Al-Quran seperti guru kita Mbak Arwani Amin, ada yang dengan sedekah dengan orang-orang lain, ada yang sabar dengan istrinya seperti Syekh Abdul Rahman dan sebagainya. Jadi wali itu banyak 1001 cara. Tapi yang paling banyak dilakukan itu bukan dengan ilmu, tapi dengan memberi sedekah-sedekah terhadap fakir miskin. Kamu punya kekayaan, beri sedekah senajan 1 gelas teh, tapi kamu rutin, bisa jadi itu Allah angkat derajat kalian. Karena kamu peduli terhadap sesama manusia. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya tahu semuanya ya. Jadi wali-wali Allah itu tidak takut lapar, tidak takut miskin, tidak takut digugat, dihina, dijatuhkan orang lain. Dan mereka tidak bersedih. Karena pas sejatinya orang itu punya mulut bisa gitu, mungkin bisa jadi itu Allah ujian dengan kita. Orang itu punya kaki, kenapa dia nendang saya, bisa jadi ujian dengan kita. Orang itu punya tangan, kenapa itu bisa jadi ujian buat kita. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Tapi secara syariat kita boleh membalas, tapi secara makrifat kita nggak usah membalas. Karena bisa jadi orang ini ujian yang Allah kirim dengan hidup kita, Allah pengen naik derajatkan kita. Biasanya kita hidup tangga itu banyak hujatan, banyak guncingan dan sebagainya ya. Kalau kita respon berarti apa? Kita kalah. Kalau kita diam saja berarti apa? Allah sedang mau mengangkat derajat kita. Jadi wali itu nggak takut lapar, nggak takut manusia, nggak takut mati dan seterusnya. Jadi sudah hatinya itu sudah hilang sifat-sifat duniawi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan mereka orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dasar hukum ziarah kubur, awalnya ziarah kubur itu dilarang. Karena apa? Dulu
waktu Islam awal itu para sahabat itu masih akidahnya masih sering melenceng, kan masih awal-awal Islam. Jadi takut mau dikultuskan, mau nanti memuji selain Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi setelah sahabat imannya kuat, ibaratnya turun wahyunya sudah banyak, ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi sudah banyak, nasihat dari Nabi sudah makin banyak, tambah kental, sehingga ada Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inha tudakiru al-akhirah. Dulu nahaitukum, saya itu melarang kamu semua untuk ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang fa ini sifatnya apa? Secara ilmu nahwu namanya kemudian, bukan berarti aku ngomong iki kemudian minggu depan langsung ya. Jadi fa ini sifatnya bisa setahun, 2 tahun kemudian atau 3 tahun setelah sahabat imannya kuat. Maka fazuruha fa innaha tudzakiru al akhirah, mengingatkan kita akhirat. Akhirat itu lebih lama daripada dunia. Ingat Sunan Kudus meninggal tahun berapa? Berarti sudah di alam kubur berapa tahun? 100 tahun ya. Anggap aja 500 tahun. Sedangkan umur beliau paling enggak di Kudus itu, dakwah di Kudus itu 60 atau 70 tahun. Berarti apa? Lebih banyak di akhirat. Begitu juga kita nanti ketika di alam akhirat nanti lebih banyak di sana. Ngapain di sana? Tergantung, nek amalnya kita baik dapat nikmat, nek amal kita buruk dapat siksa. Terus tujuan dan hikmah ziarah kubur, satu, mengingatkan kematian dan kehidupan akhirat. Akhirat itu lebih abadi dan lebih kekal. Menumbuhkan kecintaan kepada orang yang soleh. Meneladani perjuangan dakwah para wali, mengikut. Jadi dakwah wali itu kita bisa praktekkan di lingkungan kita, di masyarakat kita, di desa-desa kita. Menguatkan iman dan takwa, mendoakan ahli kubur, menjaga sejarah dan tradisi Islam. Adapun ziarah wali. Satu, niat ikhlas karena Allah Ta'ala, berwudu dan berpakaian sopan, harus sopan pakaiannya. Mengucapkan salam kepada ahli kubur, tahlil, doa dan Al-Quran, tidak meminta kepada wali selain yang tidak meminta kepada wali yang diziarahi, tidak melakukan perbuatan syirik, khurafat dan berlebihan, menjaga kebersihan dan ketertiban. Ayo silakan dibaca bersama-sama doanya. Tapi setengah aja ya, sampai wafusnahi najurnakum. Sudah setengah aja. Ayo 1, 2, 3. Salamullah ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tugisuna bihimmatikum wajadwakum fakuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayyabtumudonni fahasyakum wahasyakum sa'idna id atainakum wa fusna hina zurnakum. Sudah skip, sudah dipersingkat saja. Jadi besok dipraktekkan bisa gitu, dilengkapin. Terus salam ziarah kubur, saya aja yang baca ini. Assalamualaikum, ini salamnya. Assalamualaikum daro qaumi mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya apa? Sesungguhnya saya insyaallah akan menemui kalian seperti kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum amin. Kemudian nama wali, contoh Raden Ja'far Shadiq, Raden Umar Sakid, sahibu hadil makbarah, ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin wa bi karamatikum mutawassilin la turadu alaina khaibin istauda'na indakum syahadatan an la ilaha illallah inna muhammadur rasulullah, wa istighfar 3 kali. Kemudian baca ini astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil huquqi wal alwajibati alayya wal masyikhina wal ikhwanina wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minina mu'minat al ahya minhum wal amwat. Dibaca 1 kali 3 kali monggo terserah. Kemudian Al-Fatihah, Yasin, tahlil dan doa. Kesalahan yang harus dihindari apa itu? Meminta rezeki, jodoh dan keselamatan kepada wali. Contoh di Kudus itu terkenal dengan Mbah Kyai Hamdanah. Ada seorang pemuda, seorang cewek ziarah ke situ tapi minta jodoh.
Salah kalau dia minta jodoh. Sebab kalau dia berwasilah, doa, kemudian kalau dia langsung ninggalin nomor HP, saya yakin dapat jodoh. Jadi jadi nomor HP-nya langsung ditinggalkan di situ. Nanti ketika ada orang, oh berarti ini kasih namanya inisialnya Sinta atau sopo ngono. Nanti ketika ada cowok, berarti oh inilah cewek sedang cari jodoh gitu. Langsung mujarab itu. Kayak meyakini makam, memiliki kekuatan gaib, bernadar kepada selain Allah, mengusap makam dengan keyakinan tertentu dan berlebihan, itu yang enggak boleh. Ziarah wali dalam tradisi Islam Nusantara di Indonesia, ziarah wali seperti Wali Songo berperan penting. Karena apa? Mereka lah yang menyebabkan kita masuk Islam. Gitu. Dulu kalau nggak ada mereka, kita masih nyembah arca, nyembah candi. Gitu. Dakwah Islam secara damai, tanpa peperangan, penguatan budaya Islam, pendidikan spiritual masyarakat, tradisi ini boleh dilakukan selama sesuai dengan akidah Islam. Ziarah wali adalah amalan yang diperbolehkan dan memiliki sifat nilai edukatif atau pendidikan buat kita, spiritual buat kita, dan selamanya. Bertujuan ibadah kepada Allah, nah tadi ya, cinta kepada Allah, Rasul, dan orang-orang soleh. Tidak mengandung syirik dan bid'ah tercela, dilaksanakan dengan adab yang benar. Pendapat ulama ada Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan semuanya hukumnya boleh atau sunnah dan sebagainya. Karena dengan itu kita akan mengingat kematian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sih. Di sini mau tak sampaikan. Silakan lagi tak bagi lagi. Aku saya. Oke, materi sudah disampaikan ya. Jadi ada tujuan ziarah, siapa itu yang disebut wali itu siapa. Kita juga bisa jadi wali katanya. Nah, setelah kita memahami tadi materi tentang ziarah dan tawasul, nanti kita akan berliterasi digital dengan pencarian pertanyaan di sini, nanti dijawab langsung di sini. Setelah itu nanti kita akan presentasi per kelompok satu-satu maju. Itu ya. Nanti untuk pertanyaannya berapa jam? 15 menit ya. 15 menit nanti silakan nanti dijawab dengan detail dan komprehensif. Nanti silakan nanti disampaikan, nanti silakan atau ditanyakan, diskusi per kelompok sangat bisa terbuka sekali. Silakan wakil kelompok diambil. Silakan mulai bisa bekerja ya. Dihidupkan komputernya. Ada yang belum kelompoknya? Sudah semua? Sudah. Dikerjakan dulu ya. Diskusi sama kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Al-Ghifari, berdiri saya di sini ingin mewakili kelompok saya yaitu kelompok 1 dalam mempresentasikan lembar kerja siswa dalam proyek DPL Ziarah dan Tawasul. Presentasi saya yaitu dengan menjabarkan jawaban atas pertanyaan yang sudah ditulis dalam soal, yaitu nomor 1, jelaskan pengertian ziarah kubur dan tujuan pelaksanaannya dalam Islam. 1. Jawaban yang kita ajukan yaitu adalah ziarah kubur, yaitu amalan mengunjungi makam orang muslim untuk mendoakan mereka. Tujuannya yaitu mengambil hikmah dan mengingat kematian dan ampunan bagi ahli kubur. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan tawasul, sertakan dalil atau pendapat ulama yang mendukung. 2. Mendekatkan diri pada Allah melalui perantara atau wasilah. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabdahu ilahil wasilata wajahidu fi sabilillah, yang berarti dan carilah wasilah dan berjuanglah di jalan Allah. Pendapat ulama yang mendukung itu adalah sebagian besar dari pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Soal nomor 3, sebutkan adab apa saja yang perlu dilakukan ketika berziarah. Jawabannya yaitu mengenakan pakaian sopan, niat ridho dan ikhlas karena Allah, berwudu agar suci, memberi salam kepada ahli kubur, dan tidak mengenakan alas kaki di kompleks makam, serta menjaga adab dan etika. Nomor 4, uraikan perbedaan pandangan ulama tentang tawasul dan jelaskan sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim. Jawaban atas pertanyaan yang kami berikan yaitu tawasul yang ditemukan adalah tawasul dengan barokah Nabi dan sejenisnya. Hal ini diperdebatkan oleh ulama-ulama yang tidak berhaluan aswaja. Sedangkan ulama aswaja cenderung membolehkan bertawasul dengan wasilah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sikap yang semestinya kita anut yaitu tetap melakukan tapi dengan niat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selain Allah. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan hikmah pelaksanaan ziarah dan tawasul bagi pembentukan keimanan dan ketakwaan seseorang, yaitu mengingat kematian, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengingat kematian, manusia akan lebih iman dan takwa. Sekian, saya Ahmad Fadli Al-Ghifari dalam mewakili kelompok 1 dalam presentasi. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek DPL ziarah dan tawasul kelompok umat. 1. Jelaskan pengertian ziarah kubur dan tujuan pelaksanaan dalam Islam. Jawabannya bertujuan untuk mengingatkan manusia akan keniscayaan mengalami kematian. Ziarah artinya adalah mengunjungi kuburan secara sengaja dan dengan niat mendoakan para penghuni kubur dan memperoleh pelajaran dari keadaan mereka. 2. Apa yang dimaksud dengan tawasul, sertakan dalil atau pendapat ulama yang mendukung. Jawabannya mengambil sarana wasilah agar doa atau ibadahnya lebih diterima dan dikabulkan. Dalilnya Al-Maidah ayat 35. Artinya dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. 3. Sebutkan adab apa saja yang perlu dilakukan ketika berziarah. Jawabannya berwudu, berpakaian sopan, menutup aurat, mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan kebaikan dan ampunan dengan khusyuk. 4. Uraikan perbedaan pandangan ulama tentang tawasul dan jelaskan sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim. Jawabannya, tawasul diperbolehkan jika itu meminta kepada Allah, bukan perantara yang kita tawasulkan. Sikap kita seharusnya selalu berhusnuzon, menjaga akidah dan menjaga adab. 5. Jelaskan hikmah pelaksanaan ziarah dan tawasul bagi pembentukan keimanan dan ketakwaan seseorang. Jawabannya mengingatkan pada kematian atau akhirat, menumbuhkan ketenangan batin, mempertebal rasa tawakal, serta mengingatkan kecintaan pada Allah melalui perantara hamba soleh. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dari dua kelompok tadi ada yang didiskusikan baik mengenai dalilnya atau mengenai tujuannya. Tadi yang dikutip ada ayat apa aja tadi? Maidah ayatnya gimana tadi? Oh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Jadi carilah wasilah. Tahu tetapi dari Gus Bayak pun kalau wasilah dalilnya apa? Di surah Al-Fatihah sendiri ayat berapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang engkau beri sudah engkau beri nikmat kepada orang-orang yang soleh, seperti itu. Oke, presentasi tadi udah berjalan ya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ziarah itu boleh, sunnah. Yang tidak boleh itu apa? Meminta hingga membuat perbuatan yang syirik, menyekutukan Allah. Hal-hal apa yang dihindari ketika berziarah? Itu tidak boleh merokok atau sejenisnya, ngereng di pas berziarah, atau minum, makan, ngobrol di ketika ziarah itu tidak diperbolehkan. Pakai pakaian sopan, nggak yang bolong-bolong, nggak pakai skena kayak gitu ya. Kan kalau ziarah pakai sarung, pakai kemeja atau pakaian muslim yang menutupi aurat. Jadi tujuannya ziarah untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri. Dan tawassul itu ibarat proposal. Kita mengajukan proposal kepada orang dalam. Orang dalamnya lewat wali agar apa hajat kita itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semoga kita nanti akan melaksanakan pada hari Kamis ziarah. Semoga kita pelajari ini jadi ilmu, menjadi dasar untuk nanti kita praktik langsung berziarah di kemana besok? Sunan Kudus dan Mbah Arwani guru kita. Oke. Semua laptop ditutup ya. Oke, tuh selesai. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah dan tasbih. Semoga kita yang belajar hari ini bermanfaat. Oke, mari kita baca hamdalah dan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.